Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Latihan makhraj dan sifat huruf dal, zal, ra, dan zai. Simak sampai selesai ya. Dan jangan lupa subscribe. Gratis dan insya Allah berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman, insyaallah kita akan melanjutkan latihan kita tentang makhraj dan sifat huruf. Insyaallah setelah kemarin kita bahas di part 1 dan part 2, makhraj dan sifat huruf dari huruf hamzah, ba, ta, tha, jim, ha, dan kha. Insyaallah kita akan melanjutkan latihan makhraj dan sifat huruf dari huruf dal, zal, ra, dan zai. Baik, sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe bagi yang belum. Dan jika suka, silahkan di-share ke teman-temannya. Baik, kita akan mulai. Yang pertama, makhraj dan sifat huruf dari huruf dal, ya. Tempat keluar atau makhraj dari huruf dal adalah ujung lidah bertemu dengan gusi atas. Ujung lidah bertemu dengan gusi atas. Sama dengan huruf ta, ya. Ta, cuma sifatnya berbeda. Kemudian sifat dari huruf dal apa saja? Yang menonjol adalah huruf dal itu mempunyai sifat al-jahr, ya, tidak keluar nafas, ya. Ketika dibaca fathah da, jadi bukan da, ya, tapi da. Oke. Kemudian yang menonjol kedua adalah sifat huruf dal itu qalqalah atau memantul ketika disukun, ya. Kemudian kesalahannya apa? Kesalahan ketika kita membaca huruf dal adalah dia tidak memantul. Nah, hati-hati ya. Atau nanti ketika dia tidak memantul bisa berubah menjadi ta, ya. Misalkan ahad, ya, ketika tidak dipantulkan jadi ahad, ya. Hati-hati. Baik, kita akan mulai membaca huruf dal. Perhatikan. Da, di, du. Saya ulang. Da, di, du. Oke. Kemudian kita sukunkan. Ade, ide, ude. Oke. Ade, ide, ude. Ya. Ketika dhammah dia balik lagi. Ude, jangan ude, ya. Ude, seperti itu. Kemudian kita tasydidkan ad-da, id, di, ud, du. Sekali lagi. Ad-da, id, di, ud, du. Baik. Itu huruf dal. Kita lanjut sekarang ke huruf zal, ya. Zal tempat keluarnya atau makhrajnya dari ujung lidah bertemu dengan gigi depan atas. Ya, ini ujung za, kemudian ketemu gigi sini. La, ya, sama dengan huruf tha, ya. Tha, za, sama. Tempatnya sama. Kemudian sifat dari huruf zal apa? Yang pertama adalah al-jahru atau al-jahr, tidak keluar nafas, ya. Misalkan disukun al gak keluar nafas, ya. Kalau keluar nafas bisa dicek dengan mendekatkan tangan kita ke mulut, kemudian dibaca hurufnya. Kalau keluar nafas berarti mengalirnya nafas berarti salah, ya. Jadi tidak boleh mengalir nafas. Kemudian yang kedua sifatnya adalah ar-rakhawah. Suaranya mengalir, ya, terutama ketika disukun, ya.
bacanya gimana mengalirnya? Al, al, ya, nggak boleh diputus atau ditekan. Al, id, ud. Nah, jadi kesalahannya biasanya ditekan, ya, atau yang kedua memantul. Nah, ini hati-hati, nggak boleh id, wa id qala, nggak boleh wa id qala. Baik, kita baca za, zi, zu. Sekali lagi za, zi, zu. Oke, sekarang kita sukunkan al, iz, uz. Sekali lagi al, iz, uz. Oke, sekarang kita tasydidkan al-za, mengalir ya. Jadi jangan al-za tapi mengalir. Al-za, izi, uzu. Sekali lagi al-za, izi, uzu. Baik, itu huruf zal. Kemudian yang ketiga ada huruf ra, ya. Huruf ra tempat keluarnya dari sisi lidah setelah nun. Ya, nanti ada huruf-huruf yang berdekatan. Ada lam, ra, dan lam, nun, dan ra. Ya, ada di sisi semua tiga-tiganya ini. Ya. Jadi di sisi sebelah sini, ya, sini. Ar, suaranya itu keluar dari sisi lidah sini, ya. Ya, ketemu gigi yang samping-sampingnya, ya, dari sisi-sisinya. Untuk huruf ra ini insya Allah ada di dalam bahasa Indonesia, jadi mudah untuk diucapkan, ya. Kemudian sifat yang kedua adalah sifat huruf dari ra ini, ya. Yang pertama tawasud, ya. Tawasud itu apa? Ya, ketika disukunkan dia tidak ditekan dan tidak dilepas, ya. Jadi antara asyiddah tertekan dan ar-rakhawah ada namanya tawasud atau bainiyah, ya. Bagaimana bunyinya? Ya, contohnya ketika disukun ar, ya. Jadi bukan ar, ir, ur, ya. Jadi ar, atau tidak dilepas ar, ir, ur, nggak begitu, ya. Tapi pertengahan ar, ir, ur, gitu, ya. Baik, kesalahannya adalah ketika mengucapkan huruf ro itu mulutnya dimonyongkan. Ro, ya, ro, ri, ru, ya. Monyong hanya untuk domah saja ketika didomahkan. Tapi ketika fathah tidak boleh domah. Ro, ya, nggak boleh ro, ya. Atau ketika di fathah ketemu ra mati, taro, nggak boleh taro, ya, taro, nggak boleh dimonyongkan. Ya, jadi kesalahan dimonyongkan, ya. Kemudian baca ro pakai bahasa Inggris, r, ro, ri, ru. Nah, itu nggak boleh, ya. Baik, kita baca makhraj huruf ra. Ro, ri, ru. Sekali lagi, ro, ri, ru. Oke, kita sukunkan ar, ir, ur. Ya, sekali lagi ar, ir, ur, ya. Kita tasydidkan ar-ro, irri, urru. Jadi ar-ro, irri, urru. Baik, itu huruf ra, ya. Kemudian yang terakhir satu lagi huruf zai, ya. Huruf zai atau za ketika di fathah itu tempat keluarnya adalah antara gigi atas dengan gigi bawah posisinya. Lidahnya ada di antara gigi atas dengan gigi bawah, di sini, lebih ke bawah, ya. Ya. Kemudian jadi lidahnya di dalam. Za, za. Nah, bedakan dengan za, ya. Makhraj dari huruf sifat huruf dari huruf za adalah pertama al-jahr, ya, tidak keluar nafas juga. Az, ya, nafasnya tidak mengalir. Kemudian yang kedua adalah ar-rakhawah.
Nah, dia suaranya mengalir. Az, iz. Nah, seperti nanti kita baca ya. Kemudian kesalahannya, nah biasanya ketika mengucapkan huruf za sukun, dia mantul. Azwaja misalkan. Azwa nggak boleh ya. Harus mengalir. Atau ditekan juga nggak boleh. Azwaja tapi mengalir. Azwaja seperti itu ya. Baik, kita baca huruf za. Za, zi, zu. Sekali lagi. Za, zi, zu. Sekarang kita sukunkan. Az, iz, uz. Sekali lagi. Az, iz, uz. Kita tasydidkan. Azza, izzi, uzzu. Sekali lagi. Azza, izzi, uzzu. Ya, ketika dhammah sama balik lagi. Uzzu. Ya, jangan uzzu ya, tapi uzzu seperti itu. Baik, itulah makhraj dari huruf dal, zal, ro dan zai beserta sifat hurufnya. Semoga latihan kita ini bisa kita praktekkan ya dalam latihan-latihan kita di rumah ya. Jangan lupa untuk mengulang-ulang terus video yang sudah kita berikan, terutama di part 1, part 2, part 3 ya. Kalau lupa dilihat lagi ya, karena Al-Quran itu perlu latihan, perlu diucapkan terus ya, sehingga lidahnya jadi terbiasa ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk bisa membaca Al-Quran dengan makhraj dan sifat huruf yang terbaik ya. Selamat berlatih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika sahabat suka video ini, jangan lupa subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Dan jika sahabat punya masukan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih.